yaitu adalah nasionalisme dan bela negara. Oke, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Pagi Mas Bari. Pagi. Selamat pagi. Oke, jadi kita ketemu lagi ya setelah 3 minggu yang lalu kita bertemu. Sekarang kita ketemu lagi. Yang kalau kemarin kita membahas tentang Pancasila dan implementasinya, sekarang kita membahas terkait salah satu dua kisi-kisi ya, dua kisi-kisi dari TWK, yaitu nasionalisme dan bela negara. Oke, jadi sebelum kita beranjak ke materi, kita harus mengetahui nih ya, kenapa sih kita itu harus belajar nasionalisme gitu dan bela negara. Di samping ada Pancasila yang banyak sekali teorinya ya, tapi di nasionalisme dan bela negara itu sebenarnya juga tidak kalah jauh banyak teorinya sebenarnya ya. Jadi di nasionalisme itu nanti kita harus mempelajari bagaimana kita berpikir, bersikap nasionalisme, dan kemudian nanti kita juga harus ada kesadaran bela negara. Oke, langsung saja ya, saya masuk ke dalam materinya. Oke, jadi kita sebelum masuk ke dalam soalnya, paling tidak kita harus mengetahui nih dasar-dasar terkait nasionalisme ya. Jadi nasionalisme itu yang pertama adalah berasal dari kata nasio, yang bermakna saya lahir. Ini berasal dari bahasa Latin ya, jadi bermakna saya lahir. Secara etimologis, nasionalisme adalah suatu sikap politik masyarakat, suatu bangsa yang memiliki kesamaan dalam kebudayaan, mencintai negaranya, dan memiliki cita-cita serta tujuan yang sama dalam berbangsa dan bernegara. Jadi nasionalisme itu ada ya, karena ada rasa untuk mencintai negaranya dan memiliki cita-cita serta tujuan yang sama. Jadi seperti kita ini bangsa Indonesia ya, bangsa Indonesia. Kita ditanamkan rasa nasionalisme. Salah satu doktrin yang dikembangkan di Indonesia itu adalah kita mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama, yaitu di mana? Pancasila. Yang kemudian nanti diejawantahkan melalui pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ada cita-cita dan tujuan. Nah, cita-citanya itu ada di alinea kedua pembukaan, dan tujuan negara itu ada di alinea keempat pembukaan UUD NRI 1945. Nah, secara umum, ya ini saya langsung. Secara umum, nasionalisme itu dapat dibedakan menjadi dua macam. Ya, ada dua macam nasionalisme. Ini sering mungkin dibaca oleh teman-teman ya. Jadi teman-teman mungkin sudah sering membaca. Ada nasionalisme secara sempit, ada nasionalisme secara luas. Sempit, ya kalau secara sempit itu perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi sehingga mengakibatkan menganggap rendah bangsa lain. Jadi ini nasionalisme secara sempit, ya, menganggap rendah bangsa lain karena saking cintanya dengan bangsanya sendiri sampai menganggap orang lain dan bangsa lain itu tidak setara dengan keadaannya. Kemudian secara luas, perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang bangsa lain rendah. Dan bisa dikatakan mensejajarkan diri dengan bangsa lain. Jadi dalam doktrin nasionalisme kita ini dikembangkan untuk nasionalisme secara luas. Kita tidak pernah diajarkan untuk menganggap bangsa lain itu rendah. Kita semuanya, bangsa itu semuanya sejajar. Sesuai dengan pembukaan alinea 1. Ya, alinea 1 itu ada kata bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, itu menjelaskan bahwa apa, kita ini mengakomodir nasionalisme secara luas, bukan sempit ya. Karena sudah jelas termaktub di pembukaan alinea 1. Sampai sini paham ya? Halo? Sampai sini Iya, jadi pahami teman-teman. Paham ya? Ya. Oke. Saya lanjutkan. Jadi ini ada macam-macam nasionalisme atau bentuk-bentuk nasionalisme. Ini juga sering keluar nih di soal-soal itu sering keluar nih. Berbagai macam nasionalisme. Yang pertama ada nasionalisme sipil. Didapatkan dari penyertaan aktif rakyat, kehendak rakyat atau perwakilan politik. Ya, jadi ini atau biasa disebut sebagai nasionalisme kewarganegaraan. Ya, ini.
Kemudian ada nasionalisme etnik, didapatkan dari budaya asal atau etnis sebuah masyarakat. Itu dikatakan sebagai etnis. Ya, mungkin Kakak bisa di-mute dulu ya. Ya. Bantuan untuk di-mute. Oke, saya lanjutkan ya. Ada nasionalisme romantik, didapatkan dari kejadian alami yang dikarenakan adanya harmoni dan romantisme dalam masyarakat. Jadi kata romantik itu dari kata romantis. Jadi kehangatan dalam masyarakat itu, kejadian alami. Jadi rasa untuk damai, rasa untuk kekeluargaan yang hangat, ini menjadikan sebagai nasionalisme romantik. Kemudian nasionalisme budaya, didapatkan dari kebenaran politik yang bersumber dari ras. Jadi ras, ada di Indonesia itu ada 2 ras ya, ras yang besar ya. Kalau yang di Jawa, Kalimantan, Sumatera, Bali itu ada ras Mongoloid, sedangkan di orang-orang Papua, Maluku itu ras Melanesoid. Kemudian nasionalisme agama didapatkan karena sumber kebenaran semangat kebangsaan bersumber dari nilai suatu agama. Jadi nilai sebuah agama ini dikembangkan untuk memupuk rasa nasionalisme. Seperti contohnya di India, itu bersumber daripada nilai agama Hindu. Di Arab Saudi itu bersumber daripada nilai keagamaan Islam. Ya. Kemudian nasionalisme kenegaraan didapatkan dari masyarakat yang memiliki perasaan nasionalistis yang kuat. Oke, saya lanjutkan. Tujuan nasionalisme yang pertama, ya. Jadi nasionalisme itu sebuah konsep memiliki sebuah tujuan. Yang pertama, meningkatkan kecintaan terhadap bangsa dan negaranya. Jadi kita dipupuk untuk mencintai bangsa dan negara kita. Kemudian yang kedua, membangun kehidupan yang rukun dan harmonis antar sesama warga negara. Ya. Kemudian menghilangkan pengaruh ideologi asing. Jangan sampai ini ada yang masuk paham-paham ideologi asing. Contohnya seperti masuknya paham komunis, paham liberal, paham dari Korea Utara itu masuk ke Indonesia. Jangan sampai itu. Makanya kita dipupuk rasa nasionalisme dalam mata pelajaran PPKN dulu pada waktu saat masih di bangku kuliah ataupun di bangku sekolah ya. Kemudian menghapus pola neo-imperialisme. Jadi lawan dari imperialisme itu nasionalisme. Kalau nasionalisme itu kan kita banggakan negara kita, masing-masing kelompok-kelompok negara. Sedangkan imperialisme itu dalam sebuah pengaruh kekuasaan yang ini dilawan dari nasionalisme. Ini nanti ada kaitannya dengan radikalisme juga sebenarnya. Mencegah pengaruh kebudayaan asing yang tidak sesuai dengan Indonesia. Ya, jangan sampai ada kebudayaan asing, misalnya yang menggunakan berbagai pakaian-pakaian tidak sesuai dengan adat timurnya Indonesia, itu jangan sampai masuk. Kemudian hal-hal yang harus dihindari dalam praktik nasionalisme. Yang pertama ada sukuisme, yaitu mementingkan kepentingan suku yang bertentangan dengan tujuan nasional. Misalnya hanya mengunggulkan kepentingan suku Jawa. Pernah ada kata Jawanisasi, orang Jawa disebar. Nah, ini juga salah sebenarnya. Kemudian ada chauvinisme, memandang bangsa lain rendah karena terlalu fanatis dengan bangsa sendiri. Ini kaitannya dengan nasionalisme sempit. Kemudian ada provinsialisme, yaitu mementingkan provinsi atau daerah dan tidak menghiraukan kepentingan nasional. Yang penting, contohnya yang penting daerah saya maju dulu, masalah negara nanti urusan belakang. Ini jangan sampai di Indonesia. Kemudian ada ekstremisme, menganggap segala sesuatu yang berbeda di pendapat dan paham kelompoknya adalah salah. Lah ini adalah cikal bakal dari gerakan radikalisme. Kemudian ada etnosentrisme, yaitu menganggap budaya milik masyarakat lain lebih rendah dari budaya sendiri. Jadi budaya saya itu lebih tinggi daripada budaya masyarakat lain. Ini berkaitan dengan sukuisme. Kemudian, nah ini kita masuk ke dalam bela negara ya. Bela negara. Secara umum, pengertian bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundang-undangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok, atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Itu dikatakan sebagai bela negara. Ya. Nah, dasar pelaksanaan bela negara di Indonesia itu ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
tahun 1945 pasal 27 ayat 3 ya. Jadi ini juga harus paham konsep juga. Kita juga jangan males ya untuk membaca dan membuka undang-undang dasar. Ya, karena kita harus ingat salah satu poin dari tes wawasan kebangsaan itu adalah bela negara. Ya, paling tidak kita sudah tahu apa sih bela negara ini yang sesuai dengan konsep pasal 27 ayat 3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pasal 30 ayat 1. Ya, pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu kita bahas juga. Ya. Pasal 30 ayat 1. Jadi kita juga paling tidak juga mengetahui nih di Undang-Undang Dasar ini yang membahas bela negara nih apa nih. Sebelum masuk ke Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, terutama di pasal 9 ya. Jadi kita harus paham ini. Terdapat di pasal 9 lebih rinci lagi. Jadi hukum itu dari yang sifatnya umum ke teknis ya. Kita harus paham, paling tidak paham aja. Kemudian saya lanjutkan. Nah, unsur dasar bela negara. Yang pertama ada cinta tanah air. Jadi cinta tanah air dikembangkan. Kita mencintai tanah air bukan berarti kita ini cinta tanah. Tanah ini kita cium, air yang ada di tanah kita juga cium juga, bukan seperti itu ya. Tapi kita cinta tanah air. Mengembangkan rasa bangga terhadap Indonesia. Kemudian yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Kita ini memiliki rasa berbangsa dan bernegara. Maksudnya apa nih? Jadi kita ini mengembangkan bahwa kita ini hidup berbangsa dan bernegara ini adalah hidup berbineka tunggal ika. Jangan lupa konsep bineka tunggal ika juga. Karena termasuk pilar negara yang diujikan di tes wawasan kebangsaan. Ya. Kesadaran berbangsa dan bernegara. Itu maksud saya. Ya. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Kita harus meyakini bahwa Pancasila ini adalah ideologi negara yang tunggal. Tidak boleh ada ideologi lain yang boleh hidup di Indonesia selain Pancasila. Kita mengakui kebenarannya. Mulai dari sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Semua itu saling, saya katakan di pertemuan sebelumnya, yaitu hierarkis piramidal, saling berkaitan. Tidak ada yang saling mendominasi, tidak ada. Pancasila itu saling melengkapi antara 1, 2, 3, 4, 5. Dan saling menjiwai. Ya. Kemudian ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ya, kita sepakat bahwa bela negara itu salah satunya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Misalnya negara membutuhkan kita untuk mengikuti turnamen internasional, ya kita ikut. Ya, kita ikuti. Jangan berbicara dapat bonus berapa dari negara, jangan. Kita tidak sepantasnya mengatakan demikian ya, apalagi kita calon aparatur sipil negara, nanti semua dihitung secara pamrih, jangan sampai ya. Jadi jangan sampai kita menghitung semua korban kita dengan pamrih ya. Jadi buang pemikiran bahwa kita ini nanti pasti dapat bonusnya gede. Kita juga harus sadar ya, kita ini berkorban untuk bangsa dan negara, tanah air kita sendiri. Kemudian memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara ini contohnya kita ini sudah tahu baris berbaris ya. Sudah bisa hormat bendera. Karena ada yang nggak bisa hormat bendera itu dengan kemudian kita tidak bisa, tidak mengetahui bagaimana sikap kita ketika lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Ya. Kemudian ada penerapan bela negara saat ini. Yang pertama, menciptakan lingkungan keluarga yang rukun, harmonis dan damai dalam lingkungan keluarga. Jadi bela negara itu ada dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, kemudian dan negara. Kemudian menjaga keamanan lingkungan masyarakat. Jadi kita mempertahankan lingkungan kita ini dari banyaknya permasalahan. Misalnya ada tindakan kriminalitas, maling, jambret, pemerkosaan, dan seterusnya. Kemudian membayar pajak tepat waktu. Ini adalah salah satu bentuk bela negara. Jangan sampai kita mengatakan, saya bela negara, tapi ternyata pajak sepeda motor, pajak rumah, masih nunggak. Jangan sampai ya. Kita harus membuktikan bahwa kita ini adalah cinta tanah
Ya. Kemudian mengikuti kompetisi internasional demi mengharumkan nama bangsa. Ya. Jadi kita mengikuti kompetisi internasional. Jadi apa yang bisa kita ikuti. Misalnya kita atlet e-sport ini, atlet Mobile Legends atau AOV. Ya kita ikuti. Ya, kita ikuti demi mengharumkan nama bangsa. Oke. Ini kita masuk contoh soal. Sampai ini apakah ada pertanyaan? Mas. Ya. Ya, silakan Bu. Ini Mas mau nanya yang slide kedua, yang kedua bisa dibuka lagi? Yang kedua. Ya. Gitu. Nah, macam-macam nasionalisme itu bisa nggak dikasih contoh untuk ke dalam kehidupan kita sehari-hari, Mas? Soalnya tadi nggak ada contohnya gitu. Oh, macam-macam nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi, macam-macam nasionalisme ini dalam hal ini sebuah tataran konsep ya. Jadi saya katakan tadi nasionalisme sipil itu didapat dari penyertaan aktif rakyat. Jadi rakyat ini aktif menyuarakan pendapatnya, ikut mengikuti itu menjadi anggota dewan. Nah, ini maksud dari nasionalisme sipil atau nasionalisme warganegaraan. Ya. Itu. Jadi tataran konsep ini masih berkaitan di tataran konsep. Untuk masuk ke dalam tataran yang dalam teknis, yang saya katakan itu penyertaan aktif rakyat. Jadi rakyat ini ikut aktif menyuarakan pendapatnya. Ya. Kemudian ada nasionalisme etnik ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi nasionalisme ini didapat dari budaya asal. Budaya itu kan tradisional tuh, ya. Didapat dari etnis sebuah masyarakat. Ini antara etnik dengan budaya berbeda. Kalau budaya bersumber dari ras. Ya. Kalau budaya asal atau etnis itu kelompok masyarakatnya. Dan ras itu bagian dari kelompok masyarakat. Jadi etnik sama budaya itu berhubungan, cuma berbeda konsep. Ya. Kalau etnik atau etnis sebuah masyarakat, sedangkan kalau budaya bersumber dari kebenaran ras. Rasnya ini, ya. Contohnya bisa dikasih Mas, contohnya. Contohnya bagaimana nih? Yang etnik. Iya, budaya etnik contohnya di kehidupan kita budaya. Misalnya kita punya gimana ya contohnya gitu loh dalam kehidupan kita sehari-hari itu, Mas. Oke, ya. Nasionalisme budaya ini kebenaran politik ya. Saya katakan kebenaran politik. Jadi masyarakat ini mempunyai pandangan politik yang bersumber dari ras. Rasnya bagaimana? Ya, rasnya ini contohnya ras misalnya ras Melanesia ya, Papua sama orang Maluku. Mempunyai kebenaran politik bahwa sebenarnya manusia adalah sebuah hal yang bebas, bisa untuk melakukan dengan tindakan yang dikehendakinya. Jadi kebebasan. Jadi masing-masing ras itu mempunyai kebenaran politik yang berbeda. Contohnya kayak kebenaran politik ras dari ras Kaukasoid orang Eropa. Dia mempunyai kebenaran politik bahwa saya ini adalah orang yang derajatnya lebih tinggi. Karena saya orangnya putih, tinggi. Nah, itu seperti itu. Kalau romantisme, saya katakan tadi, kejadian alami dikarenakan adanya harmoni dan romantisme dalam masyarakat. Jadi kejadian alami, karena hangatnya ya romantisme. Jadi masyarakat ini dalam kehidupan yang rukun. Kemudian nasionalisme agama, ini gampang nih. Nasionalisme agama, nilai nasionalismenya itu ditarik dari sumber kebenaran agama. Agama misalnya agama Islam nih. Kita ini bagaimana cara penerapannya dalam kehidupan nasionalisme? Ini kalau nasionalisme agama ini hanya untuk negara-negara yang berbasis keagamaan tertentu, yang langsung mengatakan bahwa dasar negara saya bersumber dari misalnya nih Arab Saudi, syariat Islam, maka berarti dia bersumber dari syariat Islam. Kalau India misalnya, India ini menggunakan hukum Hindu. Jadi bagaimana mengembangkan rasa nasionalismenya dikembangkan dari sebuah paham agama Hindu. Ya, jadi agama Hindu memandang ini bagaimana, itu dikembangkan, ditarik. Kemudian kalau nasionalisme kenegaraan didapatkan dari masyarakat yang memiliki perasaan nasionalistis yang kuat.
Ya. Jadi perasaan nasionalistis. Jadi kita ini mempunyai perasaan kebanggaan, rasa cinta tanah air kita yang sangat kuat dari masyarakat. Masyarakat itu memiliki, oh saya ini rasa nasionalisme saya tinggi, disebut sebagai nasionalisme kenegaraan. Oke, untuk yang pertanyaan Mbak Elsa tadi, misalnya kalau ada yang kurang kurang puas, Ya, nanti kita sudah Mas, sudah jelas. ya di Ya, Telegram. terima kasih ya Mas. Kita juga Ya. berbatas waktu juga. Oke, Udah. saya langsung ya nggak Pak, ya Mbak. Oke, contoh soal ya. Nih. Contoh soalnya saya bacakan nih. Tantangan terbaru pada semangat nasionalisme di Indonesia pada masa kini muncul dalam bentuk, oke, silakan teman-teman nanti saya jawab juga ya. A. Kesenjangan pada kesejahteraan. B. Mencuatnya kasus-kasus integritas rakyat. C. Tumbuhnya kebebasan yang berlebihan pada warga negara. D. Ancaman ideologis dari luar. E. Ancaman kembalinya nasionalisme bangsa asing. Oke, Mbak Desi mungkin bisa dibantu. Ya, silakan untuk teman-teman mungkin bisa dijawab untuk contoh soal kali ini. Ya, ini sudah ada yang menjawab C nih, Mas Barik. Ya, silakan yang lain. Ya, dan jawaban D juga beragam ya. Ada C, ada yang D. Jadi ada 2 jawaban itu dari teman-teman. Kebanyakan peserta menjawab C dan D. Nah, bagaimana nih Mas Bari jawabannya? Oke. Semangat nasionalisme ya. Semangat nasionalisme di Indonesia pada masa kini muncul ya. Tantangan ya. Jadi dalam nasionalisme itu dikenal ada ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan. Hati-hati namanya. Ya. Jadi kita klik, jadi jawabannya adalah mana nih? Enggak keluar. Nah, jawabannya adalah C. Tumbuhnya kebebasan yang berlebihan pada warga negara. Kenapa? Ya, kenapa kok jawabannya C? Ya, nasionalisme itu kan ya bukan jawaban yang D ya. Ya, ini kita bukan berbicara dari, kalau yang DE itu adalah ancaman dari luar. Ya. Loh, Mas, kenapa kok nggak A, B, nggak A atau B? Nah, nasionalisme itu tidak berkaitan dengan kesejahteraan. Ya. Nasionalisme itu tidak memandang kesejahteraan. Loh, iya Mas? Iya, saya jelaskan. Kita bisa melihat nasionalismenya orang Korea Utara. Contohnya Korea Utara nih ya. Korea Utara ini bisa dikatakan sebagai ideologi yang dikatakan Juche. Juche itu adalah ideologi neo-komunis, komunis gaya baru. Apakah masyarakat Korea Utara itu sejahtera? Tidak. Tapi dia masih memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Kemudian mencuatnya kasus-kasus integritas rakyat. Ini juga bukan. Ya. Kasus-kasus integritas rakyat. Itu juga bukan, karena integritas itu ya dengan bagian dari nasionalisme itu tidak langsung berhubungan. Tapi yang berhubungan adalah tumbuhnya kebebasan yang berlebihan pada warga negara. Jadi warga negaranya ini bebas. Akhirnya bebasnya macam-macam. Bebas untuk mengadopsi paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi contohnya ini, kita lihat. Karena bebasnya berlebihan di Indonesia, sampai saat ini di nasionalisme kita sedang melawan dengan paham-paham ekstremisme. Teman-teman ya, jadi kita harus paham loh ya, kita juga harus peka. Bahwa sekarang ini kita ini berlawanan dengan aksi radikalisme yang ada di Indonesia. Contohnya HTI. Karena saking bebasnya ada orang-orang yang ikut bergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia. Karena saking bebasnya. Kita demokrasi kita udah kebablasan. Ini adalah lawan berkaitan nasionalisme. Loh, Mas, apakah nasionalisme itu bisa mempersempit ruang gerak warga negara? Iya.
Iya, kita dipersempit ruang geraknya. Kita boleh mempelajari tapi nggak boleh menerapkan, teman-teman. Ya, sampai sini Pak, jadi pahami ya terkait ini. Mungkin ini bingung soalnya. Ini soalnya kelihatannya pendek, tapi kok bingung. Iya, ini soalnya ini kelihatannya ini pendek sekali. Nggak panjang-panjang kayak yang temukan di berbagai soal ya. Tapi ini buat bingung ini. Jadi jawabannya C. Oke, saya lanjutkan ya. Ini, silakan untuk ini jawab ya. Kesepakatan yang diambil oleh the Founding Fathers negara Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI adalah dengan jalan persatuan dan kesatuan. Semangat tersebut sudah terlihat sejak peristiwa perumusan dasar negara sidang sidang PPKI. Oh ini harusnya ini bukan perumusan tapi pengesahan. Sorry ya, maaf ya. Ini typo. A. TNI dan Polri merupakan lembaga untuk melindungi seluruh warga negara Indonesia. B. Penjaminan hak asasi manusia ke dalam Konstitusi UUD 1945. C. Akomodasi terhadap agama sangat diperhatikan. D. Penghapusan 7 kata pada perumusan dasar negara Pancasila. E. Semangat golongan muda dan tua dalam mempercepat proses kemerdekaan. Oke, jawabannya apa nih kira-kira teman-teman? Ya, ini teman-teman sudah ada yang menjawab D. Oh, ada lagi yang menjawab E. Sudah ada jawaban D dan E nih, Mas Barik. Oke. Ini saya jawab ya. Jadi, kesepakatan yang diambil, kita harus ingat ini peristiwa di mana adanya desakan dari golongan timur. Ya, golongan timur ini teman-teman kita dari Indonesia Timur ya. Jadi teman-teman kita dari Papua, dari Maluku itu nggak sepakat dengan terutamanya di sila 1. Ya, di sila 1 itu nggak sepakatnya kenapa? Karena hanya mengakomodir satu agama saja. Ya, yaitu agama Islam. Dengan katanya ya, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Nah, otomatis bahwa negara Indonesia adalah negara Islam. Padahal kesepakatan di awal kita akan membentuk sebuah negara yang berdiri dari semua agama. Berdiri dari semua agama, bukan hanya satu agama. Makanya penghapusan 7 kata pada rumusan dasar negara Pancasila di sila 1. Oke, ada yang ditanyakan? Jadi ada yang raise hand ini Mbak Desi. Ya, jadi jawaban yang tepat yang D ya. Untuk soal yang kedua ini ya. Ya, jadi banyak ada yang raise hand, Mbak. Oh, ya nggak apa-apa. Saya kira ada yang bertanya. Oke, saya lanjutkan. Oke, soal yang selanjutnya. Oke. Budi merupakan pemilik, ini saya kasih Pancasila nih, karena kemarin saya ngecek di grup banyak yang bingung dengan sila 2 sama sila kelima. Ini saya selipkan ya. Ada 2 soal nanti. Budi merupakan pemilik salah satu perusahaan penambang batu bara di Pulau Kalimantan. Seiring berjalannya waktu, kegiatan pertambangan yang dilakukan perusahaannya semakin tidak terkendali dan menimbulkan berbagai dampak bagi sektor kehidupan masyarakat sekitar tambang, seperti kesehatan warga terganggu, area perhutan digunduli untuk mencari lokasi tambang, dan terkadang kapal yang membawa batu bara, kapal tongkangnya ya, membuat ekosistem di Indonesia, di sungai dan pantai menjadi rusak karena batu bara berjatuhan di sungai. Berdasarkan ilustrasi di atas, perusahaan Budi melanggar sila A1, B2, C3, D4, E5. Oke, ini bisa dikasih waktu kurang lebih 4 detik ya. 4 detik untuk menjawab. Ya, oke, silakan teman-teman bisa menjawab untuk soal yang kali ini. Karena memang kan untuk soal sila-sila Pancasila ini kemarin banyak ditanyakan ya. Jadi banyak tumbuh kontroversi kemarin di grup itu. Karena entah mana yang benar nih jawabannya. Nah, coba silakan teman-teman. Ini akan kita bahas satu persatu untuk hari ini. Ya, ini banyak yang menjawab E nih, Mas Barik. Oke, jawabannya E. Ya, banyak yang menjawab E. Jawabannya adalah yang E. Kursornya ya.
Ya, jawabannya E. Kita kalau soal seperti ini soalnya implementasi ya. Soal implementasi ini kita harus paham konsep, teman-teman. Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar di butir-butir. Nah, butir-butir Pancasila itu kita hafalkan, hafal mati itu. Harus nggak boleh kita Pancasila itu nggak boleh, terutama yang bingung nanti itu ada sila 2. Dulu kemarin saya juga melihat teman itu ketika saya kasih soal korupsi pada 45 nih, apa ini? Mas, korupsi itu kan sila keempat. Nah, kita harus paham ya. Jadi soal itu permasalahan ya. Permasalahan itu kita juga harus memahami bahwa permasalahan bangsa itu ditinjau dari semua sila. Ya, ditinjau dari semua sila. Jadi contohnya kayak ini. Ini kalau budi ini nanti ini persoalannya ya. Budi ini tambangnya ini ada kata kuncinya di sini nih, teman-teman ya. Saya kasih kata kunci ya, biar nggak bingung. Seiring dalam waktu penambangan, berbagai dampak sektor tidak terkendali, seperti kesehatan warga terganggu, area perhutanan digunduli. Nah, lokasi tambang kadang lah. Ini kata-katanya. Ini merupakan kata sila kelima, teman-teman. Soalnya kalau ini misalnya saya gantiin soalnya. Dilakukan perusahaan semakin tidak terkendali dan terkadang menindas warga dengan tindakan semena-mena. Itu sila keberapa kira-kira? Kalau soal ini saya hilangin dari ini. Saya hilangkan ini. Sila keberapa kira-kira? Kalau Kedua. Ya. Nah, ini kita harus paham. Kemudian kalau ini ternyata dalam pembukaan ya, ini ada soal lain ini, saya ganti lagi. Misalnya ini saya ganti dari akibat pertambangan batu bara yang dilakukan oleh Budi, terjadilah bentrokan antar suku Dayak di lokasi tersebut. Sila 3. Sila ketiga. Sebenarnya itu mudah, sebenarnya itu mudah, teman-teman ya. Serius, sebenarnya itu mudah kalau kita itu paham. Jadi hal seperti ini itu sebenarnya bisa kita pahami, bisa kita kerjakan cuma dalam jangka waktu 2 detik kalau sudah ketemu kata kunci dan kita paham butir-butir Pancasila. Saya jamin itu. Saya yakin. Teman-teman bisa lolos seleksi wawasan kebangsaan dengan nilai sempurna ya, wawasan kebangsaan nilai sempurna ya. Itu apabila paham dengan butir-butir Pancasila. Gitu. Saya lanjutkan ya. Jadi ini saya lanjutkan ke soal berikutnya, teman-teman. Konsep cinta tanah air demi menjaga tanah air dapat terlihat dari A. Mengenakan seragam sekolah sesuai tatip. B. Melaksanaan piket harian di sekolah. C. Menjaga tanaman dan lingkungan sekolah. D. Membuang sampah pada tempatnya. E. Peduli terhadap orang yang kesusahan. Ini peduli terhadap orang yang kesusahan, terutama anggota MPR. Maksudnya kita MPR-nya ini berduka. Jadi jawabannya apa kira-kira, teman-teman? Ya, ada yang jawab. Ini jawabannya apa nih, teman-teman? Ada yang jawab A juga. Ya, kebanyakan menjawab D ya. Kebanyakan menjawab D ya, teman-teman. Oke, saya jawab nih. Jadi jawabannya adalah yang D, membuang sampah pada tempatnya. Loh, Mas, kok bisa? Lah, kita harus pahami, teman-teman, di sini. Mana ini? Nah, ini jawabannya. Sorry. Ini jawabannya ini. Sorry, ini harusnya ini jawabannya D ya. Ini jawabannya D. Bukan C. Ini sorry, ini typo ya. Mohon maaf ya. Ini tadi belum ke-save ternyata ketika saya ngedit. Jawabannya D, teman-teman. Ini nanti pas waktunya ketika saya share materi, nanti akan saya edit PPT-nya. Jadi jawabannya D, teman-teman ya. Membuang sampah pada tempatnya demi menjaga tanah air. Ya. Jadi maksud tanah air di sini adalah lingkungan. Jadi ini adalah lingkungan, membuang sampah pada tempatnya ini adalah konsep cinta tanah air demi menjaga lingkungan. Ya, jadi jawabannya D. Oke,
saya berikutnya. Salah satu hak warga negara dalam usaha bela negara demi menjaga NKRI adalah A. Memperoleh pekerjaan yang layak, B. Memperoleh penghidupan yang layak, C. Memperoleh pendidikan yang layak, D. Memperoleh perlindungan, E. Memperoleh jaminan kesehatan. Oke, baik. Jawabannya yang mana nih, teman-teman? Ya, ada yang jawab C. Jadi usaha bela negara ya. Ya, banyak yang menjawab C nih sepertinya. Jadi jawabannya benar banget teman-teman. Jadi jawabannya ini C. Nah, jawabannya C, memperoleh pendidikan yang layak. Ya, karena ini adalah usaha bela negara demi menjaga. Ini semua dari A, B, D, E. Ini merupakan hak warga negara. Tapi yang langsung terkait bela negara itu adalah yang C, pendidikan. Karena itu ya salah satu konsep dari bela negara adalah cinta tanah air. Cinta tanah air mempunyai, yaitu yang pertama adalah mendapatkan pendidikan kewarganegaraan. Lah ini ya. Jadi teman-teman juga harus menghubungkan lagi nih antara bela negara dengan konsep cinta tanah air yang ada 4 itu. Kewarganegaraan, kemudian mengikuti menjadi prajurit TNI atau anggota Polri, pengabdian sesuai profesi, ya, dan bela negara itulah. Kemudian berikutnya, rasa persatuan dan kesatuan ini cenderung turun. Faktor penyebab penurunan rasa dan kesatuan tersebut akibat A. Masuknya ideologi asing dalam Pancasila, B. Penjaminan terhadap proses pendidikan oleh pemerintah, C. Dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, D. Kurangnya kesadaran pemerintah dalam menjalankan, E. Tingginya arus mobilitas umum kaum minoritas. Ini ada mungkin yang bingung nih. Kata mobilitas. Mobilitas itu apa? Mobilitas gerakan ya teman-teman ya. Mungkin kalau yang belum tahu istilah mobilitas. Apa nih jawabannya teman-teman? Ya, jawabannya C ini teman-teman menjawabnya Mas Bari. Ya, semuanya banyak yang jawab C untuk soal kali ini. Oke, banget. Ya. Benar banget. Jawabannya adalah kenapa C? Ya, perkembangan komunikasi. Jawaban C itu adalah apa? Adanya berita hoax. Maksudnya karena apa? Itu yang pertama. Yang kedua, ya. Nah, yang kedua itu adalah kepercayaan terhadap sesama warga negara maupun terhadap pemerintah semakin menurun. Nah, kembali lagi ke konsep butir-butir Pancasila, sila keempat. Ya, iya. Kita harus memahami bahwa perkembangan teknologi informasi komunikasi itu dapat kita ini melanggar sila keempat, yaitu tidak percaya lagi terhadap pemerintah. Oke, ya saya lanjutkan, yaitu negara yang baik sudah pasti kita perlu mendapatkan pendidikan bela negara untuk meningkatkan rasa nasionalisme dan sikap patriotisme. Seperti contoh menggunakan produk dalam negeri sebagai alat untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Permasalahan muncul ketika sudah mulai menganggap bangsa yang lebih rendah dari bangsa ini, sehingga menimbulkan konflik yang berujung kepada peperangan. Paham ini disebut sebagai C. Ya, sepertinya ini sinyalnya Mas Barik lagi ini ya. Internetnya tidak bagus nih ya Mas Barik ya.
Ini bagus, Mbak. Ini Ya, saya terdengar suara saya, Mbak. ya bisa. Cuma agak sedikit nyadar. Putus atau gimana, Mbak? Oh ya. Udah lanjut, Mas. Ya. It's okay, it's okay. Oke, jawabannya yang A. Mungkin Mas Bari bisa menjelaskan satu persatu nih tentang paham-paham itu. Oke. Jadi ini konsep ya. Jadi jawabannya A. Ada chauvinisme, ada ekstremisme, xenocentris, heroisme, dan nasionalisme. Oke, kita bahas satu persatu. Chauvinisme. Tadi di slide ketiga tadi ya. Chauvinisme itu kan menganggap rendah bangsa lain. Sebenarnya kita ini apakah boleh, Mas, kita ini menganggap rendah bangsa lain? Nggak boleh sebenarnya. Kita bertentangan dengan bertentangan dengan pembukaan Alenia 1, kemudian melanggar juga butir sila kedua dan sila ketiga. Otomatis ya. Ekstremisme, yang saya katakan tadi, menganggap pendapat lain yang berbeda dengan pendapatnya adalah salah. Ini akhirnya muncul paham radikalisme. Ini Bentar sayang. Tolong di-mute dulu ya. Kemudian ada xenocentris. Mungkin teman-teman di sini masih baru kenal istilah xenocentris. Xenocentris itu lebih mengunggulkan kebudayaan bangsa lain. Makanya mohon maaf ya, mungkin di sini ada yang K-pop lebih mengunggulkan kebudayaan Korea Selatan daripada kebudayaan Indonesia. Itu. Mungkin mohon maaf ya, mungkin di sini ada yang ARMY atau yang apa, saya mohon maaf. Ini contohnya saja. Kemudian ada heroisme. Heroisme itu adalah tindakan patriotik. Ya, heroisme itu. Hero itu pahlawan. Jadi dirinya menganggap dirinya ada sebuah pahlawan. Mas, apakah ini boleh? Boleh. Heroisme itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan nasionalisme di Indonesia asalkan tidak berlebihan. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan, segala sesuatu yang tidak mentolerir permasalahan itu adalah hal yang salah. Kemudian ada nasionalisme, yaitu perasaan sikap cinta tanah air terhadap negaranya. Oke ya, saya teruskan. Oke. Nah, ini Mas Barik ada question nih. Oh ya, Mbak. Ada istilah etnosentris dan xenocentris, betul? Oh ya. Etnosentris Iya, benar, dan xenocentris. Nah, itu perbedaannya apa itu, Mas Barik? Nah, etnosentris. Tadi kan ada tuh etnosentris. Etnosentris itu kan lebih mengunggulkan apanya itu? Budayanya. Ya, budayanya sendiri ketimbang budaya orang lain. Sedangkan itu menganggap kebudayaan bangsa lain. Maksudnya luar negeri, saya katakan tadi. Luar negeri, contohnya tadi saya mohon maaf, ada teman-teman mungkin yang K-pop, yang jadi ARMY, Korea Selatan itu menganggap lebih tinggi dan lebih kebudayaan Korea Selatan daripada kebudayaan Indonesia. Itu xenocentris. Kalau etnosentris contohnya nih ya, lebih menganggap budayanya lebih tinggi. Apa yang lebih tinggi? Contohnya budaya suku Jawa. Suku Jawa itu orangnya kalem-kalem. Tidak beringat seperti suku-suku yang lain. Nah, ini berarti sudah merendahkan suku lain. Ini nggak boleh, teman-teman ya. Oh, berarti kebalikannya budaya ya. Jawa, Jadi contohnya, ini suku Isma. Kalau budaya Jawa, misalnya xenocentris itu beda konsep yang sangat jauh. Kalau apa namanya ini etno itu kan budaya. Jadi budaya Jawa itu lebih unggul ketimbang budaya orang lain karena budaya Jawa ini lemah gemulai, orangnya seperti ini. Sedangkan orang lain, suku lain, budaya lain itu tidak halus Jawa. Itu ya. Oke, saya lanjutkan slide berikutnya. Oke. Wujud manifestasi tekad dan keinginan bangsa Indonesia dalam menemukan dan menentukan identitas rasa solidaritas menuju persatuan dan kesatuan adalah A. Berdirinya Budi Utomo, B. Kongres Pemuda Aceh, Sumpah Pemuda, D. Proklamasi Kemerdekaan, E. Pemilu tahun 1950. Apa nih teman-teman jawabannya nih? Oke, ini banyak yang menjawab C.
Jadi semua jawaban yang masuk adalah C. Jadi Sumpah Pemuda. Diwujud manifestasi tekad dan keinginan bangsa Indonesia dalam menemukan dan menentukan identitas dan rasa solidaritas menuju persatuan dan kesatuan bangsa adalah ya yang C ya, banyak yang menjawab C. Oke, sepertinya ini terputus ya koneksi dengan Mas Bari. Maaf, ya sinyalnya keputus. Iya, tiba-tiba keputus. Sorry. Ya. Ini udah bisa ketemu lagi, ini udah bisa dengar lagi, teman-teman? Oke, sudah on, Mas. Sudah. Dengar lagi? Udah ya? Oke. Ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi dibuktikan apa? Sumpah Pemuda. Lah, Sumpah Pemuda ini pada peristiwa apa? Teman-teman, pada saat ada peristiwa apa ini? Sumpah Pemuda itu. Hasilnya kan Sumpah Pemuda. Lah, acara apa ya? Kongres Pemuda. Nah, Kongres Pemuda keberapa? Oke, jadi jawabannya adalah Kongres Pemuda 2. Jadi jangan ragu ya. Jadi hasil dari benar banget nih. Jadi jawabannya itu adalah Sumpah Pemuda. Jadi hasil dari Kongres Pemuda 2 tahun 1928. Sedangkan kalau Kongres Pemuda 1 1920. Ya. Jadi hasilnya itu ada di ini Sumpah Pemuda. Ya. Oke, saya lanjutkan. Oke, mungkin ini soal manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang dapat ya. Oh iya. Manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang dapat menjalin kerjasama dengan manusia lain tanpa memperhatikan latar belakang kesukuan, ras, agama, dan golongan. Perwujudan manusia sebagai makhluk karakter Pancasila dengan semangat NKRI terlihat pada A. Pembangunan rumah ibadah, B. Pembangunan sekolah, C. Pembangunan kantor pemerintahan, D. Pembangunan rumah, E. Pembangunan gedung serbaguna. Oke, sebagai makhluk sosial. Ya, banyak yang menjawab A. Kenapa tidak ada yang menjawab E ya? Gedung serbaguna, kenapa nggak ada yang jawab E? Semua menjawab A nih. Jadi sebagai makhluk sosial dengan latar belakang kesukuan, ras, agama, dan golongan. Oke, karena mungkin ada kesukuan, ras, dan agama ini ya, jadi banyak yang menjawab A. Oke, bagaimana nih Mas Barik? Oke, jadi jawabannya adalah yang A ya. Iya benar banget, jawabannya adalah yang A nih. Nah, jawabannya A, pembangunan rumah ibadah berkarakter Pancasila. Ya, makhluk sosial semangat NKRI. Pembangunan rumah ibadah itu di beberapa daerah itu ya, ada yang bersama-sama membangun bahu-membahu rumah ibadah agama tertentu. Apakah boleh-boleh itu dalam menjaga kerukunan? Ini yang coret-coret, mohon maaf, jangan coret-coret ya. Pembangunan rumah ibadah beberapa daerah di Indonesia ya. Tapi kalau di Jawa kebanyakan sudah dibangunkan sama para tukang atau kuli ya. Tapi kalau di suku-suku lain kebanyakan saling bahu-membahu membangun rumah ibadah agama-agama. Ya, tapi oke, sampai Mas Bari, ini saya kembali. Ya, mungkin kita buka sesi tanya jawab ya, Mas Barik ya. Ya. Oke, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan, mungkin seputar yang sudah dijelaskan ini atau di luar penjelasan pada hari ini, boleh. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, kami persilahkan. Nah, tadi kalau nggak salah ada pertanyaan nih Mas Barik dari salah satu peserta. Ini terkait dengan nasionalisme di awal tadi. Gimana, Mbak? Nah, boleh saya bacakan ya? Bentar, yang mana tadi ya?
ada soal terkait dengan nasionalisme. Oke, silakan teman-teman. Barangkali ada yang ditanyakan. Oh ini ya, pertanyaan ini Mbak Desi ya. Baik, saya bacakan ya pertanyaannya ya, Mas Barik ya. Oke, bagaimana cara kita membedakan nasionalisme, bela negara, dan patriotisme? Nah, jadi perbedaan patriotisme dan nasionalisme nih, Mas Barik. Mungkin bisa dijelaskan? Silakan. Oke, jadi perbedaannya ini sebenarnya ini mencolok sekali sebenarnya ya, sangat-sangat mencolok sekali. Kok bisa mencolok, Mas? Di mana? Ya, oke, nasionalisme itu merupakan sebuah sikap, ya, sikap nasionalisme, cinta tanah air, ya. Nasionalisme itu, tadi mana ini? Baca. Sedangkan kalau patriotisme itu merupakan tindakan, ya, tindakan rela berkorban. Ini suaranya terdengar, Mbak? Iya, sudah terdengar, Mas Barik. Oke. Silakan. Saya lanjutkan. Jadi di nasionalisme itu adalah sikap cinta tanah air. Sedangkan kalau patriotisme itu adalah tindakan rela berkorban. Sedangkan kalau yang namanya bela negara adalah kesadaran untuk mencintai tanah airnya dan mempertahankan negaranya. Itu bela negara. Udah beda banget konsepnya sudah. Ya. Paling tidak itu kita ini yang paling mendasar ya. Yang paling mendasar itu adalah nasionalisme. Yang kedua adalah patriotisme. Yang ketiga adalah bela negara. Itu runtutannya. Ketika dibuat konsep, yang paling mendasar gitu kita adalah bangsa yang mengedepankan rasa nasionalisme. Yang kemudian ada yang kedua adalah patriotisme, bela negara. Konsepnya berkaitan seperti itu. Jadi kalau nasionalisme itu sudah ada dalam jiwa kita gitu ya, dalam jiwa masing-masing warga negara ya. Sedangkan patriotisme adalah suatu bentuk tindakan. Seperti itu bukan, Mas Barik? Ya, benar banget, Mbak. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan nasionalisme itu sudah mendarah daging dalam jiwa kita nih, di rasa cinta tanah air. Nah, sedangkan patriotisme itu adalah pembuktian ya dengan sebuah tindakan. Tindakannya apa saja? Ya, nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Barik ya. Sepertinya tadi kayak menjaga lingkungan seperti itu. Sudah paham ya yang dijelaskan ya? Nah, ada lagi pertanyaan dari Kak Tommy. Perbedaan chauvinisme, xenosentris, dan etnosentris. Nah, masih belum paham nih sepertinya. Jadi tadi udah ada dibedakan, xenosentris itu yang dia mengagungkan budaya lain ya, Mas Barik ya? Xenosentris. Ya, benar banget, Mbak. Nah, kalau yang etnosentris itu tadi mengagungkan budayanya sendiri. Gitu ya? Iya, kalau etnosentris. Nah, lalu untuk yang chauvinisme, kalau chauvinisme itu menganggap rendah bangsa lain. Jadi bangsanya yang kita anggap rendah. Jadi chauvinisme berakibat dari tindakan apa? Fanatis. Kita mengunggulkan seperti yang kalau kita ingat ya, kita juga ingat sejarah Perang Dunia Kedua. Ya, sejarah Perang Dunia Kedua penyebab kenapa kok punya iktikat buat untuk menjajah bangsa Asia yang lain. Nah, kita ingat ya bahwa Jepang itu dia chauvin, nah punya nasionalisme sempit, menganggap rendah bangsa lain. Dibuktikan dengan apa nih contoh implementasinya ya? Adalah semangat 3A. Nippon,
cahaya Asia, Nippon pelindung Asia, Nippon pemimpin Asia. Jadi semuanya itu ada di bawah Jepang bangsa Asia itu. Sampai sini paham? Penerapannya ya, penerapan dari Chauvinisme. Paham nggak? Buat ini Tommy Nur, Kak Tommy Nur. Bagaimana Kak? Paham. Bisa Paham Kak, jawab, tapi ya? kalau bedanya sama yang etno, kan etno juga menganggap rendah budaya lain ya. Ya. Oke, jadi perbedaan Jadi kalau Chauvinisme dan etno etnosentris. itu, ya, saya jawab langsung ya. Kalau etno itu lebih kepada sisi tradisionalnya. Yang saya katakan tadi, sisi tradisional masyarakatnya. Jadi masyarakat, contohnya ya ini Jawa sama Madura gitu aja. Jadi masyarakat Madura lebih mengunggulkan kebudayaan Maduranya. Lebih menyombongkan kebudayaannya sendiri. Dan menganggap budaya Jawa itu lebih rendah. Atau malah sebaliknya, masyarakat Jawa menganggap budayanya lebih tinggi ketimbang budaya orang Madura. Jadi etnosentris itu hampir berkaitan dengan sukuisme. Tapi kalau sukuisme itu tidak membahas budayanya atau tradisinya, tapi membahas kepentingan. Ya, kepentingan misalnya ini kepentingan suku Jawa untuk menguasai, mendominasi Indonesia. Nah, itu mungkin itu adalah sukuisme. Tapi kalau etnosentris itu berkaitan dengan tradisi dan kebudayaannya. Jangan sampai keliru ya antara sukuisme dan etnosentris. Oke, mungkin dari cangkupannya ya. Jadi kalau misalkan yang etnosentris itu lebih ke apa namanya suku, lebih ke ya cangkupan yang lebih kecil. Nah, sedangkan untuk yang Chauvinisme tadi itu yang budaya dari negara lain. Mungkin seperti itu, Mas Barik? Ya, benar banget, Mbak. Ya. Bagaimana bisa diterima ya, teman-teman ya, bisa paham ya. Nah, lalu nih, ini yang menarik nih, Mas Barik, dari pertanyaan tadi yang terkait dengan pembangunan masjid itu ya. Tadi kan ada soal yang pembangunan masjid. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan, Mas Barik. Dan Mbak ya, mana nih? Slide yang soal, Mbak ya? Ya, yang soal tadi. Soal nomor 9. Mana nih? Oh ya ini. Ya. Nah, ya terkait dengan sama nih soal tersebut. Nah, bagaimana jika kasusnya kita sekarang terkait dengan maraknya kasus COVID ya. Nah, untuk pembangunan seperti kayak dapur umum gitu ya, dapur umum untuk menyiapkan makanan untuk teman-teman kita yang terkena COVID. Nah, seperti itu, apakah bisa nih nyambung dengan soal ini, Mas Barik? Oh, itu sangat nyambung banget, Mbak, malahan. Jadi misalnya nih, pembangunan dapur umum secara gotong royong itu merupakan tindakan patriotisme, rela berkorban, Mbak. Itu bisa banget juga sih. Itu bisa banget. Itu nanti juga ketika kita hubungkan dengan penerapan butir-butir Pancasila, juga nyambung di antara sila kedua dan sila kelima. Bener banget. Jadi nah, itu kalau misalkan nanti ada soal nih, karena mungkin ya barangkali nanti di soal TWK muncul soal seperti itu. Nah, dikaitkan dengan sila Pancasila, kira-kira masuk ke sila berapa nih, Mas Barik? Antara sila kedua dan sila kelima. Sila kedua juga bisa masuk, terutama kan kita ini saling tolong-menolong. Ya, tolong-menolong. Sedangkan di sila kelima ini, bagaimana kita ini keserasian. Ya, tanggung jawab negara terhadap negara. Tanggung jawab negara terhadap warganya. Jadi pembangunan dapur umum itu bisa kita tinjau dari sila kedua. Dalam hal ini ada rasa tolong-menolong antar warga negara. Dan di sila kelima adalah tanggung jawab negara untuk memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Jadi bukan cuma kita yang melayani negara, tapi di sila kelima itu negara melayani kita. Oke, jadi semisal pembangunan dapur umum ini didirikan oleh warga, jadi dari ide warga, lalu patungan dari warga, berarti masuk ke sila kedua gitu ya, Mas Barik ya? Bener banget, Mbak. Bener banget.
Nah, jadi seperti itu ya teman-teman, barangkali tadi ada pertanyaan terkait soal ini. Baik, pertanyaan terakhir nih teman-teman. Oh ya, ini ternyata masih ada yang bingung terkait dengan sila kedua atau sila kelima. Karena memang di soal itu ternyata banyak sekali yang dia mengecoh ya, Mas Barik ya. Jadi soalnya ini pada bingung. Ini sila kedua atau sila kelima. Mungkin bisa di-highlight kata kuncinya untuk jawaban sila kedua dan sila kelima. Seperti itu, Mas Barik. Ya. Jadi sila kedua itu lebih berkaitan dengan rasa kemanusiaan, teman-teman. Rasa kemanusiaan. Ya, buat Kak Arista Sulistyo ini. Jadi berkaitan dengan rasa kemanusiaan dan keadilan. Adilnya di sini ya, di sila kedua sama sila kelima itu beda jauh. Di sila kelima, adilnya itu adalah antara hak dan kewajiban itu adil. Ya, di sila kelima. Kalau sila kedua itu rasa kemanusiaan dan yang berkeadilan. Beda konsep antara keadilan di sila kedua sama sila kelima ya. Jadi kalau mungkin ada yang, Kak, sila kedua lo ada keadilan, sila kelima ada keadilan, itu juga beda konsep sekali, jauh konsepnya. Sila kedua itu kemanusiaan yang berkeadilan, sila kelima itu keadilan yang dimaksud di sini adalah keserasian antara hak dan kewajiban. Tuh. Jadi makanya kita dalam membaca butir-butir Pancasila kita juga harus menentukan, oh ini maksudnya seperti ini. Kalau nggak salah saya sudah menampilkan kan ya, sudah menampilkan di pertemuan sebelumnya terkait butir-butir Pancasila. Sudah saya rangkumkan itu. Ini sila kedua itu seperti ini, sila kelima itu seperti ini. Mungkin teman-teman bisa membuka lagi PPT yang sudah saya pernah share di grup mungkin ya oleh admin. Ya, sudah di-share ya, nanti teman-teman bisa dibuka kembali. Jadi di-scroll aja. Nah, untuk materi yang hari ini juga akan di-share ya, teman-teman ya, di grup premium masing-masing. Jadi ditunggu saja. Nah, pertanyaan terakhir banget dari Kak Tommy. Ini pertanyaan terakhir ya. Jadi apa saja perbedaan antara sila 1 dengan sila 3 pada contoh soal kasus anti-radikalisme? Nah, soalnya banyak ditemui soal-soal tersebut. Oke, baik. Ini sila 1 sama sila ketiga. Beda jauh banget, teman-teman. Di sila ke-1 itu berkaitan dengan nilai ketuhanan. Di sila ketiga berkaitan dengan nilai persatuan. Sila 1, contoh soalnya itu pasti berkaitan dengan ada kata salah tafsir, penafsiran yang berbeda ya terkait pemahaman agama. Seperti itu soalnya itu. Sedangkan kalau di sila ketiga, tindakan yang dilakukan oleh sekelompok orang-orang anggota terorisme mengakibatkan perpecahan di antara masyarakat. Nah, terus sila ketiga. Paham sampai sini? Oke, bagaimana Mas Tommy, Ika Tommy Aribowo? Oke, paham ya? Oke. Ya baik, itu pertanyaan terakhir dari peserta Mas Barik. Mungkin nanti bisa di-share ya slide-nya ya. Sebelumnya direvisi tadi ada yang keliru, ada yang ini typo itu ya. Biar tidak ada kontroversi lagi nih. Oke, baik, Mas Barik, terima kasih atas waktunya. Mungkin next meeting akan kita bahas lagi ya, karena memang banyak banget ya materi tentang tes wawasan kebangsaan ini ya, Mas Barik ya. Nah, dan memang harus banyak latihan, karena memang kita harus terbiasa dengan soal-soalnya. Jadi, ya kita nanti akan coba buka materi ini lagi, jadi kita sharing-sharing lagi ya. Nah, jadi silahkan teman-teman dipersiapkan question-questionnya dan latihan-latihan soal yang belum bisa nanti boleh kita lanjutkan di sharing session selanjutnya. Oke, terima kasih banget Mas Bari untuk waktu dan kesempatan.
kesempatan serta ilmunya ya. Mungkin next time kita bisa lanjutkan kembali. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung. Untuk materi akan di-share oleh admin di grup premium masing-masing. Jadi ditunggu saja. So, saya Desi pamit beserta tim Safir Academy mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.